Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini para siswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Nah, para siswa sekalian, hari ini kita membahas tentang peluang. Peluang itu diawali dengan kaidah pencacahan atau counting rules. Dalam kaidah pencacahan ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu teknik membilang atau aturan pengisian tempat, atau disebut juga filling rules, atau boleh juga dikatakan sebagai aturan perkalian. Yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Nah, baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu teknik membilang atau aturan pengisian tempat, atau disebut dengan filling rules atau aturan perkalian. Nah, sebagai contoh kita lihat dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan ratusan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan banyak bilangan yang terjadi. Nah, jadi kita disuruh dalam soal ini membuat satu bilangan ratusan yang terdiri dari angka 1 sampai 5. Dalam bilangan ratusan itu tidak boleh ada angka yang sama. Tentu angka-angkanya semua harus berbeda. Dalam bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka. Nah, kita jawab. Kita kelompokkan dalam bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Misalnya kita ambil angka 1 sebagai ratusan, puluhannya angka 2, maka sebagai satuan adalah angka 3, 4, 5. Jadi ketiganya itu semua beda. 1, 2, 3 kita katakan sebagai bilangan 123, 124, 125. Nah, itu untuk bilangan ratusan 1, puluhannya 2. Kita lanjutkan, kalau ratusannya bilangan 1, puluhannya angka 3, maka sebagai satuannya adalah angka 2, 4, 5. Jadi kalau kita membilangnya 132, 134, 135. Nah, demikian juga kalau angka puluhannya 4, angka ratusannya 1, maka sebagai angka satuan yaitu 2, 3, 5. Demikian seterusnya, angka ratusannya 1, puluhannya 5, maka sebagai satuannya adalah 2, 3, 4. Nah, ini dapat diteruskan untuk bilangan ratusannya 1. Kalau bilangan ratusannya 2, maka sebagai puluhan boleh diambil 1, dan satuannya adalah angka 3, 4, 5. Kalau bilangan puluhannya 3, maka angka satuannya 1, 4, 5. Nah, kalau angka puluhannya 5, maka angka satuannya 1, 3, 4. Demikian juga kalau angka puluhannya 4, maka angka satuannya 1, 3, 5. Nah, di sini kita ambil contoh angka ratusannya itu 1, kemudian 2, dan dapat kamu lanjutkan sampai angka 3, angka 4, angka 5. Jadi sebagai angka ratusan itu dapat dibentuk dari 5 angka. Angka 1, angka 2, angka 3, dan 4, angka 5. Nah, kemudian dalam puluhan itu masing-masing cabangnya 4. Nah, kita lihat di sini angka 1 tadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Jadi cabangnya 4. Yang untuk angka 2 juga cabangnya 4. Maka kita buat di bawah angka 4, itu menunjukkan cabangnya. Kemudian sebagai satuan itu masing-masing cabangnya ada 3. Nah, maka kita buat dalam tanda panah itu angka 3. Artinya
untuk satuan cabangnya ada 3. Nah, angka 5, angka 4, dan angka 3 itu kita masukkan dalam satu kotak. Angka 5 menempati kotak pertama, angka 4 menempati kotak kedua, angka 3 menempati kotak ketiga. Nah, jadi masing-masing mewakili sebagai cabangnya. Nah, yang pertama sebagai ratusan itu ada 5 angka, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian di kotak kedua itu sebagai angka puluhan, yaitu cabang dari setiap puluhan ada 4. Kemudian angka 3 sebagai cabang dari satuan ada 3. Jadi kita masukkan dalam kotak. Inilah yang dikatakan dengan pengisian tempat. Jadi bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka, maka kotaknya dibuat 3. Jadi terisi angka 5, 4, 3. Nah, ini pengisian tempat yang aturan pengisian tempat. Kemudian sebagai hasil kita kalikan 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 60. Ini artinya ada 60 bilangan yang terjadi untuk bilangan ratusan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terbentuk sebanyak 60 bilangan. Dengan ketiga bilangan itu berbeda semua. Nah, jadi 5 kali 4 kali 3 ini disebut dengan juga aturan perkalian. Jadi cara ringkasnya yang kita buat dengan cabang-cabang ini dikatakan dengan diagram pohon. Kemudian yang kita buat dalam bentuk kotak ini itu namanya aturan pengisian tempat, atau disebut juga dengan aturan perkalian. Jadi 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Nah, kalau kamu mau membuat cara dengan pengisian tempat, boleh juga. Angka 5 itu menunjukkan bahwa angka ratusan. Angka ratusan itu boleh diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua angka boleh masuk yang 5 angka itu, maka kita tuliskan 5. Sedangkan kotak kedua, karena ini angkanya berbeda, kalau sudah satu angka terisi di kotak pertama, maka di kotak kedua tinggal 4 angka yang bisa mengisi. Nah, itu maka dituliskan angka 4. Kemudian juga tadi ada 5 angka, sudah mengisi kotak pertama, kotak kedua, berarti sudah 2 angka. Maka tinggal 3 angka lagi, maka kita isi di kotak ketiga itu angka 3. Nah, itu boleh juga seperti itu cara kita mengisi aturan tempat tanpa kita memandang dengan diagram pohonnya. Jadi boleh langsung dengan cara pengisian tempat. Oke, saya ulangi lagi. Cara mengisi aturan pengisian tempat itu, angka 5 pertama itu menunjukkan banyaknya angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semua angka boleh menempati kotak pertama. Di kotak kedua, karena ini angkanya berbeda dari 5 angka tadi, sudah terisi di kotak pertama, maka di kotak kedua tinggal 4. Nah, di kotak kedua sudah terisi 4, sudah terisi 1 dari 4, maka tinggal 3 angka lagi. Itulah untuk menempati kotak yang ketiga. Karena di sini angkanya semua berbeda. Maka boleh secara ringkas menggunakan aturan perkalian ini. Maka isinya 5, 4, 3. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Nah, demikianlah anak-anak untuk cara mengisi kaidah penjajahan dengan aturan teknik membilang atau aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.